Saudara, hari ini Dewan Pengawas KPK dijadwalkan memeriksa pimpinan KPK Nurul Gufron. Gufron diadukan karena diduga melanggar etik terkait Kementerian Pertanian. Gufron diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Sementara akan disidang oleh Dewan Pengawas, Gufron melawan balik dengan mengadukan Dewan Pengawas ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Bagaimana sidang Dewan Pengawas mengadili pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron? Kita temui rekan Dipo Nurbahagia dari Gedung KPK. Dipo, bagaimana update terkini dari sidang pada siang hari ini dan apakah Nurul Gufron hadir? Sudah dikonfirmasi oleh anggota dari Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris, Bella dan juga saudara bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang berstatus sebagai terlapor ini tidak hadir. Artinya tadi Dewas sendiri sudah membuka sidang pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tetapi sidang tersebut dilakukan untuk menentukan jadwal selanjutnya terkait dengan pemeriksaan dari Nurul Gufron. Informasi yang kami dapatkan bahwa sidang ditunda dan baru akan dimulai lagi pada tanggal 14 Mei 2024. Tadi juga Samsudin Haris menjabarkan alasan ketidakhadiran dari Nurul Gufron yang menyebut dirinya ataupun Nurul Gufron ini masih menunggu proses hukum yang nampaknya pada pekan depan akan berlangsung di PT-UN karena seperti yang kita ketahui bersama, Nurul Gufron juga melaporkan Dewan Pengawas KPK ke PT-UN dengan klasifikasi perkara adalah tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual. Di situ Gufron menilai bahwa Dewan Pengawas KPK ini nampaknya telat begitu ya untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dirinya, sehingga ia menganggap bahwa tindakan dirinya tersebut sudah kadaluarsa dan tidak dapat diproses. Nah, nanti pada tanggal 14 Mei 2024 jika Nurul Gufron tidak lagi hadir, Dewan Pengawas KPK ini tetap akan melanjutkan sidang untuk kemudian menilai apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Nurul Gufron atau tidak. Nah, sementara itu terkait dengan proses hukum yang kemudian pada pekan depan akan berlangsung di PT-UN, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean juga sudah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan hadir pada Senin pekan depan meskipun belum mengetahui apa sebenarnya isi gugatan yang kemudian dilayangkan oleh Nurul Gufron kepada pihak dari PT-UN, tetapi Dewas menganggap tidak masalah terkait dengan pelaporan tersebut dan siap untuk kemudian mengikuti seluruh proses hukum yang kemudian akan dilakukan di PT-UN. Lebih lengkap terkait dengan hal ini kami akan hadirkan kutipan wawancara kami dengan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Kalau misalnya nanti nggak hadir, Pak Nurul Gufron tindak lanjutnya gimana? Nanti majelis yang menentukan mau diapakan. Tapi dengan adanya tuntutan ke PT-UN sendiri nggak ada ngaruh sama sekali ya? Kita juga belum tahu isi gugatannya kayak apa di PT-UN. Cuma kita dapat panggilan aja dari pengadilan itu. Kapan tuh pengadilannya? Hari Senin. Oh. Minggu depan berarti ya? Ya. Oh. Tapi apa gugatannya, apa isinya kita belum terima. Nanti pengadilan yang kasih. Tidak apa-apa, tidak ada masalah kok. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Dewan Pengawas KPK sebenarnya pada hari ini pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menjadwalkan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang dinilai telah melakukan pelanggaran etik khususnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian. Dan tentu kita masih harus akan melihat bagaimana kemudian nanti proses yang saat ini tengah berlangsung, tetapi yang dapat dikatakan sekali lagi bahwa nampaknya cukup menarik ada turbulensi di dalam internal KPK antara Nurul Gufron dengan juga Dewan Pengawas KPK, Bella. Apakah dari Dewas sendiri ada persiapan-persiapan terkait dengan persidangan yang akan hadir di PT-UN minggu depan? Terkait dengan persiapan sendiri tentu secara spesifik tidak ada, tetapi jika Dewan Pengawas KPK ingin melanjutkan proses sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, tentu harus ada sejumlah barang bukti yang kemudian dikumpulkan oleh Dewan Pengawas KPK begitu ya. Tetapi tentu kita masih tunggu bagaimana kemudian nanti proses yang akan berlangsung dan akan dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, Bella. Langsung dari Gedung KPK Jakarta, selamat bertugas kembali.